Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Banyak sekali yang bertanya di video-video kita, baik itu di YouTube ataupun TikTok, tentang bagaimana cara mengajukan KUR BRI tahun 2024. Memang ada beberapa peraturan baru dari pemerintah dan OJK yang nyatanya malah menjadi kendala pengajuan KUR BRI tahun 2024. Di video kali ini kita akan membagi ke dalam dua bahasan, yaitu penjelasan serta cara pengajuan KUR Supermikro BRI dan KUR Mikro BRI. Kenapa kita tidak membahas KUR TKI atau KUR penempatan migran Indonesia? Karena kita belum mendapatkan informasi resmi mengenai penyaluran serta kuota KUR TKI dari sumber yang resmi ya teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan, peraturan KUR BRI tahun 2024 sama dengan peraturan KUR BRI tahun 2023. Hanya ada beberapa peraturan yang lebih ditegaskan atau menjadi concern pihak BRI dalam rangka mitigasi resiko dan seleksi penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran. Penegasan dan aturan ini pun merupakan serapan dari aturan yang diberikan pemerintah kepada bank penyalur KUR seperti Bank BRI. Pembahasan pertama yaitu KUR Supermikro BRI 2024. Sebelum kita membahas cara pengajuan KUR, kita akan bahas dulu mengenai hal-hal berikut. Nomor satu yaitu pengertian KUR Supermikro. KUR Supermikro BRI adalah kredit KUR dari Bank BRI khusus untuk nasabah baru dengan plafon maksimal 10 juta dan hanya bisa dinikmati satu kali per debitur. Kedua, kuota KUR Supermikro. Kuota KUR Supermikro BRI untuk tahun 2024 ini adalah sebesar 2 triliun rupiah secara nasional. 3. Suku bunga KUR Supermikro. Berdasarkan aturan KUR BRI tahun 2023 lalu, suku bunga KUR Supermikro adalah sebesar 3% per tahun. Yang keempat, syarat umum KUR Supermikro BRI. Yang pertama, usia minimal 21 tahun, dimungkinkan di bawah 21 tahun asal sudah menikah dan maksimal 75 tahun pada saat lunas. 2. Bukan merupakan ASN, TNI, dan Polri. Yang ketiga, belum pernah menerima KUR. Yang keempat, belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial, baik itu di BRI ataupun bank lain. 5. Boleh memiliki kredit konsumsi seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit pensiunan, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi lain seperti pinjol dan paylater dengan catatan kolektabilitasnya wajib lancar. Yang keenam, memiliki usaha UMKM produktif sendiri yang layak dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Yang ketujuh, tidak pernah menikmati pinjaman lain dengan subsidi pemerintah seperti KUR Pegadaian dan PMM Mekar. Nah, pembahasan yang kelima yaitu syarat dokumen KUR Supermikro BRI. Yang pertama yaitu KTP elektronik suami dan istri, 2. Kartu keluarga, 3. Surat nikah, akta cerai, akta kematian atau surat kuning. Yang keempat, surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan atau NIB. Yang kelima, agunan tambahan tidak wajib dipersyaratkan. Pembahasan yang kedua yaitu KUR Mikro BRI tahun 2024. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai KUR Mikro BRI tahun 2024.
Yang pertama, pengertian KUR Mikro BRI. KUR Mikro BRI adalah kredit KUR dari Bank BRI untuk debitur UMKM yang layak atau visible tapi belum memiliki agunan atau belum bankable. Batas plafon KUR Mikro BRI yaitu di atas 10 juta sampai dengan 100 juta dan dilayani di BRI unit sesuai dengan tempat tinggal calon debitur. Yang kedua yaitu kuota KUR Mikro BRI. Kuota KUR Mikro BRI untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp148 triliun secara nasional. Yang ketiga, suku bunga KUR Mikro BRI. Suku bunga KUR Mikro untuk pinjaman pertama adalah sebesar 6%, pinjaman kedua adalah 7%, pinjaman ketiga 8%, dan pinjaman keempat yaitu 9%. Yang keempat yaitu syarat umum KUR Mikro BRI. Pertama, usia minimal 21 tahun dimungkinkan di bawah 21 tahun asal sudah menikah dan maksimal 75 tahun pada saat lunas. 2. Bukan merupakan ASN TNI dan Polri. Ketiga, belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial, baik itu di BRI ataupun bank lain. 4. Boleh memiliki kredit konsumsi seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit pensiunan, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi lain seperti pinjol dan paylater dengan catatan kolektabilitasnya wajib lancar. Yang kelima, memiliki usaha UMKM produktif sendiri yang layak dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Yang keenam, limit akumulasi plafon KUR untuk debitur yang pertama kali menerima KUR tahun 2019 ke bawah totalnya adalah 100 juta. Sementara untuk debitur yang pertama kali menerima KUR pada tahun 2020 sampai sekarang, limit akumulasi plafon KUR-nya adalah 200 juta. Sementara untuk sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, total limit akumulasi plafon KUR-nya adalah 400 juta. Jika limitnya habis, maka debitur wajib naik kelas ke Kupedes atau Kuprak. 7. Lolos SLIK atau BI Checking dan SIKP OJK. 5. Syarat dokumen KUR Mikro BRI. Syarat dokumen KUR Mikro BRI tahun 2024 sama dengan KUR Supermikro. Tambahannya untuk pinjaman di atas 50 juta wajib menggunakan NPWP aktif. Nah, sekarang bagaimana cara pengajuan KUR Supermikro dan KUR Mikro BRI? Yang pertama, calon debitur mendatangi kantor BRI yang sesuai dengan wilayah domisili atau tempat tinggal debitur dengan membawa kelengkapan dokumen yang tadi sudah kita jelaskan. Memberikannya pada customer service untuk nasabah lama, usahakan membawa kwitansi pencairan pinjaman sebelumnya. Kemudian, CS akan meminta informasi awal pada calon debitur diantaranya usaha debitur, nomor handphone, dan besaran jumlah pengajuan beserta jangka waktu kreditnya. Kedua, untuk nasabah KUR Mikro lama, wajib melakukan pelunasan pinjaman lamanya terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman baru, alias tidak bisa suplesi. Setelah pelunasan, nasabah harus menunggu update SIKP OJK yang sebelumnya 3 hari kerja, saat ini bisa sampai 1 minggu. 3. Untuk nasabah KUR Mikro lama, suplesi bisa dilakukan hanya jika pinjaman naik kelas ke Kuprak atau Kupedes. Selanjutnya, customer service akan memberikan berkas pengajuan kepada mantri sesuai dengan wilayah tempat tinggal teman-teman. Kemudian, mantri akan melakukan input pengajuan pada aplikasi prakarsa kredit Brispot. Jika lolos tahapan awal, maka mantri akan melakukan cek lingkungan
survei tempat tinggal, dan tempat usaha. Selanjutnya, Mantri akan memberikan rekomendasi kredit kepada pemutus untuk dilakukan putusan kredit. Dalam situasi khusus, biasanya kepala unit akan meminta video call kepada calon debitur. Kemudian, jika rekomendasi diterima atau di-ACC, maka akan diberitahukan kepada nasabah berapa jumlah pinjaman yang disetujui oleh pemutus. Jika nasabah setuju, maka kemudian dilakukan akad kredit di kantor BRI bersangkutan. Dan terakhir, debitur mengangsur pinjaman sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sampai dengan lunas. Kesimpulannya, untuk aturan KUR Supermikro dan KUR Mikro masih sama dengan tahun 2023 lalu. Hanya saja pada awal tahun ini, KUR Supermikro khusus untuk nasabah baru belum bisa disalurkan karena tingkat kredit macet secara nasional masih melebihi batas. Di beberapa situasi tertentu, jika BRI unit mempunyai kredit macet yang tinggi, unit tersebut tidak akan menerima pengajuan debitur baru, bahkan stop selling. Untuk masalah agunan atau jaminan, secara aturan resmi, pemerintah dan bank tidak mewajibkan nasabah untuk memberikan agunan tambahan seperti sertifikat tanah, BPKB. Semua itu tergantung Mantri dan kondisi BRI unit yang bersangkutan. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat ya guys. Saya ingatkan untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.